Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 1, Ibu Eti Gurendrawati, dan dosen pembimbing 2, Ibu Ratna Anggreni. Yang saya hormati Ketua Penguji, dosen penguji 1, dan dosen penguji 2. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Windy Syifa dengan NIM 171342206 pada program studi akuntansi statistik. Izinkan saya untuk mempresentasikan sidang akhir dengan judul penelitian saya yaitu terkait analisis kinerja keuangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan dana zakat pada Badan Aman Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2024. Di sini terdapat daftar isi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada bab 5 terkait penutup. Masuk ke latar belakang. Dalam hal ini, zakat berperan sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki dampak yang signifikan serta memainkan peranan krusial dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peranan strategis zakat dengan tujuan global yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana program ini merupakan program berkelanjutan yang fokus utamanya itu tersebut mengentaskan permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Lalu berdasarkan data box yang dirilis untuk penduduk beragama Islam per 2024 itu menunjukkan jumlah data penduduk beragama Islam dengan capaian 83,8% dari total penduduk pada tahun 2024 yang sejumlah 11,14 juta jiwa. Yang hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam menghimpun dana BES yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya. Hal ini Basnas sebagai organisasi pengelola zakat Indonesia yang dibentuk langsung oleh pemerintah memiliki tugas dan juga fungsi atau memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, di mana fokusnya pada optimalisasi pengelolaan dana zakat provinsi. Namun pada pengelolaannya, Basnas itu sendiri memiliki tantangan terutama dalam menghimpun dana zakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rifani yang dimana salah satu tantangan dalam menghimpun dana BES yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat. Berikut merupakan tabel penyaluran dana Basnas DKI Jakarta, di mana jika dilihat dari tabel penyaluran dana selama periode 2021 sampai 2024, Basnas DKI Jakarta ini masih mengalami fluktuasi dari segi penyaluran untuk mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya ini perlu evaluasi mendalam. Ini untuk penting mengevaluasi atas kondisi tentu untuk menilai kinerja lembaga terkait optimalisasinya. Hal ini atas evaluasi tersebut untuk mengukur kinerja lembaga untuk bahan evaluasi organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana zakat serta untuk penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 2, di sini ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, di mana pertanyaan penelitian mencakup 3, yaitu bagaimana analisis kinerja keuangan pada Basnas berdasarkan rasio keuangan pada 2021 sampai 2024, lalu bagaimana tren pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran zakat periode 2021 sampai 2024, dan yang ketiga ada bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana BES berdasarkan allocation to collection ratio pada Basnas. Tujuan penelitian mencakup dan akan membahas pertanyaan penelitian. Di mana manfaat penelitian ini bisa menjadi referensi bagi kajian yang akan datang yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan Basnas. Lalu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bukti penggunaan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada Amil Zakat Nasional. Untuk manfaat praktisnya bagi Basnas, laporan ini memberikan informasi mengenai kinerja keuangan organisasi dan menunjukkan tren perkembangan penghimpunan serta penyaluran 2021 sampai 2024, dan untuk organisasi pengelola zakat memberikan arahan bagi OPZ untuk mengevaluasi kinerja keuangan dengan memanfaatkan rasio keuangan. Masuk ke konsep yang diteliti. Yang pertama ada pengelolaan zakat Basnas, di mana pengelolaan zakat dalam UU nomor 23 tahun 2011 mencakup tahap perencanaan
pelaksanaan dan koordinasi terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, di mana tujuan dari pengelolaan zakat ini untuk memperbaiki keefektifan dan efisiensi dalam layanan pengelolaan zakat, sekaligus menambah dampak positif zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Planning itu sendiri merupakan proses yang melibatkan identifikasi tujuan atau target organisasi serta merancang strategi menyeluruh demi mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu ada pelaksanaan atau actuating, yaitu tahap pelaksanaan berperan sebagai pendorong bagi para amil sehingga sumber daya amil memiliki disiplin kerja yang tinggi, di mana tahap pelaksanaan terbagi atas 3, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu yang ketiga ada coordination, yaitu dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini sejalan dengan prinsip terintegrasi. Artinya keduanya ini menekankan pengelolaan zakat yang terstruktur dan juga menyeluruh untuk meningkatkan pengumpulan, distribusi, dan juga pemanfaatan zakat. Lalu terdapat organisasi nirlaba, di mana berdasarkan ISAK nomor 35, definisi organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak berfokus pada keuntungan, artinya menerima sumber daya dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pengembalian atau keuntungan ekonomi yang setara. Di mana menurut pedoman umum governance organisasi nirlaba, menurut PUKONI atau pedoman umum governance organisasi nirlaba itu terdiri dari aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, aktivitas keagamaan, dan juga aktivitas lainnya demi kepentingan masyarakat. Kemudian dalam penelitian Fitri mengklasifikasikan organisasi nirlaba menjadi beberapa jenis yang meliputi yayasan, keagamaan, dan organisasi zakat. Basnas itu sendiri dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa Basnas merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional, di mana Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki wewenang atas pengelolaan zakat. Dalam hal ini, Basnas memiliki tugas dalam bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengelola pengumpulan zakat serta pemanfaatan zakat sesuai dengan aturan agama yang berlaku dan juga menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan hukum yang ada. Lalu masuk ke zakat infak dan sedekah. Zakat itu sendiri dalam UU 23 tahun 2011, zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada pihak yang membutuhkan atau pihak yang berhak untuk menerima. Lalu infak didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu ketika menerima rezeki sesuai dengan kehendak pribadi. Sedangkan sedekah itu dinyatakan atau dapat berupa kontribusi uang, barang, atau jasa kepada siapa saja yang memerlukan. Di mana keunggulan sedekah ini terletak pada kebebasannya, di mana pemberi sedekah memiliki kebebasan untuk memilih penerima sedekah tanpa adanya batasan tertentu. Penilaian kinerja keuangan menurut Anggreni dibutuhkan untuk menilai seberapa baik kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan seberapa maksimal dana dimanfaatkan untuk program distribusi yang ada. Penilaian kinerja keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana, di mana dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini memainkan peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan organisasi, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini, analisis laporan keuangan untuk menilai kerja keuangan Basnas ini dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Lalu ada konsep efektivitas, di mana efektivitas merupakan tolak ukur seberapa baik sebuah organisasi bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas ini berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil nyata yang diperoleh. Lalu, pengelolaan yang efektif ini menurut penelitian BENI perlu dilakukan agar ketika pengelolaan yang efektif dilakukan, artinya terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, sasaran tercapai atau sasaran tidak tercapai. Karena ada konsep laporan keuangan. Laporan keuangan dari organisasi pengelola zakat ini merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan juga sedekah yang diterima dari masyarakat, di mana dokumen ini menyediakan data tentang keadaan keuangan, kinerja, dan juga aliran kas selama jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan PSAK 401,
Laporan penyajian keuangan syariah, komponen laporan keuangan entitas andil ini meliputi 4. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini merupakan metode yang dibuat untuk memudahkan penilaian terhadap laporan keuangan. Menurut penelitian Putri, metode yang memanfaatkan rasio ini merupakan salah satu cara yang hingga saat ini masih efektif dalam menilai kinerja dan pencapaian finansial suatu organisasi. Pengukuran untuk mengukur kinerja keuangan Basnas ini dengan pemanfaatan rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang disusun oleh Pusat Kajian Strategi Puskes Basnas yang terdiri atas 5, yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Kemudian dalam penelitian ini juga akan menganalisis tren pertumbuhan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Analisis tren dalam zakat ini berfungsi untuk mengamati perkembangan kinerja lembaga pengelola zakat seiring berjalannya waktu, di mana untuk rumus tren pertumbuhan seperti tampak pada di layar dengan membandingkan antara tahun pembanding dengan tahun dasar dikali 100%. Kemudian pada penelitian terdahulu, di sini terdapat penelitian Ramadhani di mana kinerja keuangan Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2020 sampai 2022 memiliki rasio ACR yang tergolong cukup efektif meskipun berfluktuasi. Rasio turnover cukup baik, namun efisiensi penghimpunan operasional dan sumber daya manusia belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Lalu pada penelitian Maulid, secara keseluruhan kinerja keuangan yang diukur dengan 4 rasio dapat disimpulkan bahwa Basnas Provinsi Papua berada dalam kategori yang cukup baik, namun belum sepenuhnya stabil, tetapi perlu ada peningkatan. Kemudian pada penelitian Anisha, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan implementasi pengumpulan zakat yang perlu ditingkatkan, kinerja pertumbuhannya agar lebih optimal dan juga berkelanjutan. Lalu ada penelitian Sepriani, di mana penelitian yang mengukur kinerja keuangan dan memanfaatkan 3 rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Basnas Jakarta Timur untuk tahun 2021 sampai 2022 itu memperlihatkan hasil yang bervariasi pada setiap indikator. Kerangka penelitian pada penelitian ini yang pertama merupakan Basnas Provinsi DKI Jakarta yang merupakan objek dalam penelitian ini. Kemudian dari objek penelitian ini akan menganalisis laporan keuangan terkait rasio keuangan untuk mengukur rasio keuangan, di mana rasio keuangan ini terdiri atas 5 rasio. Yang pertama ada rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Dari rasio keuangan yang telah diukur ini nantinya hasilnya akan dianalisis berdasarkan tingkat efektivitas pengelolaan dan juga untuk menganalisis bagaimana tren pertumbuhan. Atas hasil analisis ini, atas hasil yang diperoleh, nanti hasil dan interpretasi kinerja keuangan akan disampaikan lalu akan disimpulkan pada bagian akhir untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari Basnas itu sendiri. Lalu masuk ke metode penelitian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Badan Amil Zakat merupakan unit analisis, di mana periode penelitian ini terjadi sejak April sampai dengan Juli 2026 dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, di mana metode deskriptif kuantitatif menurut Pradana dan Sunarsi ialah penelitian berupa numerik dimulai dari pengumpulan data, analisis, serta penyajian hasil. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diatur berdasarkan jenis dan sumber data yang dipakai dengan teknik dokumentasi dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana data diperoleh dalam penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan sebagai mendukung relevansi penelitian. Data berupa annual report tahunan pada Basnas Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sampai 2024. Kemudian untuk operasional variabel itu sendiri, indikator yang digunakan untuk mengukur dalam penelitian ini berupa rasio keuangannya disusun oleh Pusat Kajian Strategis Basnas yang terdiri di atas 5 rasio, lalu analisis tren pertumbuhan penghimpunan dan juga penyaluran dana periode ini memanfaatkan rumus yang disajikan dalam penelitian Putri dan Solistio. Di mana untuk teknik analisis datanya ini merupakan teknik analisis sendiri itu merupakan langkah dalam suatu kajian yang menentukan cara data diproses, diinterpretasikan,
dan diambil kesimpulan. Untuk teknik analisis pada penelitian ini berupa pengolahan data dalam bentuk angka, kemudian menginterpretasikan hasil atas perhitungan dengan tahapan yang pertama pengumpulan data, lalu yang kedua menghitung data menggunakan rasio keuangan, lalu menganalisis hasil pada setiap perhitungan komponen rasio keuangan untuk kemudian dikaji tren pertumbuhannya, lalu yang keempat untuk memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran dan menggambarkan kinerja keuangan. Yang selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan di mana di sini ada objek penelitian Basnas Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang berwenang mengelola zakat secara nasional dan bersifat mandiri, di mana Basnas ini awalnya merupakan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat ini dibentuk sejak 1968, kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah pada tahun 1973 yang tujuannya untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Artinya pada saat itu memperluas cakupan dalam pengelolaan. Lalu berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 dan juga Pergub DKI Jakarta, Basnas ini resmi menjadi Basnas Provinsi DKI Jakarta dengan didukung dengan surat pemberhentian masa tugas Basnas. Lalu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat, terutama upayanya dalam mengentaskan kemiskinan, Basnas Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan kegiatan penyaluran dan pendistribusian dalam membagi ke dalam 5 program yang dikenal dengan 5 pilar JAKB, yaitu Jakbe Berdaya merupakan program penyaluran di bidang ekonomi, lalu ada Jakbe Bertakwa. Jakbe Bertakwa merupakan program penyaluran di bidang keagamaan yang bertujuan memperbaiki nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu Jakbe Cerdas merupakan bidang pendidikan yang memberikan manfaat kepada keluarga tidak mampu. Lalu yang keempat ada Jakbe Sehat, artinya di bidang kesehatan, yang fokus memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dan terakhir ada Jakbe Green atau di bidang lingkungan, di mana program ini merupakan bentuk perhatian dan juga upaya untuk meningkatkan kondisi lingkungan melalui komunitas yang dibina agar menjadi lebih asri. Program 5 Pilar Jakbe ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para mustahik dengan tepat sebagai bagian dari pengelolaan dana negeri yang tidak berfokus pada pemberian bantuan konsumtif saja, namun juga berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Lalu masuk ke analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan. Di sini ada skor perhitungan rasio keuangan periode 2021 sampai 2024 dan berdasarkan hasil perhitungan di mana ACR itu merupakan rasio untuk menghitung kemampuan organisasi pengelola zakat dalam melakukan pendistribusian atau penyaluran dana dengan membandingkan antara total penyaluran dan juga total penghimpunan. Dapat dilihat bahwa dari gross allocation to collection ratio diperoleh nilai rata-rata yang efektif. Nah, nilai rata-rata yang efektif ini menunjukkan bahwa selama periode 2021 sampai 2024, Basnas Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dan juga mampu mengalokasikan dana negeri yang terhimpun untuk kegiatan penyaluran kepada mustahik. Lalu terkait gross allocation collection ratio non-amil, dengan rata-rata perolehan 78,33% yang berada pada kategori efektif, ini menunjukkan juga adanya peningkatan dalam selama periode 2001 sampai 2024 ini mengalami peningkatan dan juga penurunan, di mana masih menunjukkan yang efektif dalam penyaluran dana kepada mustahik selain disalurkan kepada amil. Lalu untuk net ACR itu rata-ratanya 100,0,3% yang artinya sangat efektif dalam menyalurkan dana ZIS. Lalu di sini ada net allocation to collection ratio non amil dengan rata-rata capaian sebesar 100,02% atau sangat efektif dan menunjukkan selama periode tersebut Basnas Provinsi DKI Jakarta ini termasuk dalam kategori yang efektif dalam penyaluran dana ZIS yang terhimpun tanpa menghitung bagian dana amil. Lalu untuk zakah allocation ratio juga mencapai 1,15% atau dalam kategori sangat efektif, yang artinya dalam pengelolaannya ini
zakat allocation ratio pada Basnas Provinsi Jakarta sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat yang dihimpun kepada mustahik. Kemudian zakat allocation collection ratio non amil mencapai 101,33% atau dalam kategori sangat efektif, dan infak sodako allocation ratio dengan kategori sangat efektif dengan presentasi 94,86%, dan infak sodako allocation ratio dengan presentase 93,44% atau dalam kategori sangat efektif. Perolehan nilai rata-rata ACR selama 2021 sampai 2024 ini menunjukkan bahwa kemampuan Basnas Provinsi DKI Jakarta dilihat menggunakan rasio ACR dalam mengelola dana ZIS ini sudah sangat efektif. Ini ada rasio turnover. Rasio turnover itu sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perputaran dana zakat yang telah dihimpun disalurkan kepada penerima, di mana rasio yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat semakin aktif dalam menghimpun dan juga menyalurkan dana zakat. Untuk turnover rasio itu sendiri diukur menggunakan 6 rasio. Yang pertama ada zakat turnover. Zakat turnover itu sendiri menghasilkan rata-rata capaian 1,64 dengan kategori yang efektif, meskipun dalam penyalurannya baik dari tahun 2021 sampai 2024 sempat mengalami naik dan turun. Namun hal itu masih terbilang efektif. Kemudian untuk infak sedekah turnover menghasilkan rata-rata capaian 1,49% atau dalam kategori cukup efektif. Namun jika dibandingkan dengan zakat turnover ini masih cukup rendah dari zakat. Namun secara rata-rata untuk skor infak sedekah turnover ini memberikan gambaran bahwa Basnas Provinsi DKI Jakarta cukup efektif, terutama dalam mempercepat perputaran dana infak dan sedekah. Lalu berdasarkan ZIS turnover, itu rata-rata capaian sebesar 1,61 atau dalam kategori efektif, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Basnas Provinsi DKI Jakarta dalam perputaran dana ZIS ini sudah optimal dengan kategori tersebut. Kemudian untuk average of days zakat outstanding itu berada pada rata-rata 220 hari atau kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, di mana rata-rata skor yang dihasilkan average of days zakat outstanding ini belum cukup efektif menyalurkan dana zakat yang terhimpun, di mana ada indikasi bahwa adanya penundaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada average of days infak sedekah outstanding, itu juga sama, masih dalam kategori yang cukup efektif dengan rata-rata skor itu pada 255 hari atau kurang dari 12 bulan juga. Namun dalam average of days infak sedekah outstanding ini mengalami penurunan yang cukup kecenderungan tren penurunan. Kemudian ada average of days ZIS, itu dengan rata-rata capaian 224 hari atau cukup efektif, di mana berdasarkan rasio turnover ini yang mengukur percepatan dana di saat pengampunan mustahik, Basnas Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mengelola perputaran dana ZIS selama periode tahun 2021 sampai 2024, dengan hasil juga selaras dengan rasio average of days outstanding yang menunjukkan rata-rata waktu dana tersimpan yaitu sekitar 8 bulan atau kurang dari 12 bulan. Kemudian di sini ada rasio penyaluran dana, di mana rasio penyaluran dana itu merupakan ukuran untuk menilai seberapa efektif suatu organisasi dengan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang telah diperoleh dari para muzaki kepada para mustahik. Di mana untuk rasio piutang penyaluran di sini Basnas tidak punya rasio piutang penyaluran.
Namun terdapat rasio uang muka, di mana rasio uang muka itu sendiri masih dinilai sudah sangat efektif dengan capaian rata-rata 0,44% dan menunjukkan tren yang konsisten selama 4 tahun tersebut. Kemudian ada rasio aset kelolaan zakat, di mana dengan rata-rata capaian rasio sebesar 1,32% atau sangat efektif karena menunjukkan hanya 1,32 proporsi dana zakat yang dikelola menjadi aset kelolaan. Kemudian ada rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi ini merupakan ukuran untuk menilai seberapa baik lembaga menggunakan biaya operasional dalam usaha menghimpun dan mendistribusikan dana, di mana pengukuran rasio efisiensi ini terbagi atas 3 rasio, rasio biaya penghimpunan, rasio biaya operasional terhadap hak amil, dan rasio biaya sumber daya manusia. Untuk capai rasio biaya penghimpunan ini dengan skor rata-rata 5,8% masih tergolong efisien, artinya Basnas Provinsi DKI Jakarta mampu mengelola biaya penghimpunan secara optimal. Kemudian di sini ada rasio biaya operasional terhadap hak amil yang menunjukkan kinerja keuangan yang tidak efisien. Dengan tren yang cukup naik dan turun atau berfluktuasi, di mana rata-rata skor yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut Basnas DKI Jakarta masih tidak efisien dalam memanfaatkan dana amil. Kemudian ada rasio biaya sumber daya manusia dengan capaian 7,01% atau dalam kategori sangat efektif. Rata-rata skor yang dihasilkan Basnas ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pengelolaan biaya sumber daya manusia seperti biaya gaji telah dilakukan dengan sangat efisien. Kemudian untuk efisiensi rasio biaya penghimpunan ini terlihat dari jumlah biaya penghimpunan yang digunakan. Jadi artinya semakin rendah rasio biaya penghimpunan, artinya semakin besar tingkat efisiensi. Hal yang sama juga berlaku ketika proporsi dana biaya operasional dan biaya sumber daya manusia lebih rendah dalam pemanfaatannya. Kemudian di sini ada rasio dana amil. Rasio dana amil itu sendiri merupakan rasio yang menilai seberapa efektif dana amil digunakan dalam aktivitas organisasi pengelola zakat, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan cara yang efisien. Di mana rasio dana amil ini diukur menggunakan 3 rasio. Yang pertama rasio hak amil, rasio hak amil atas zakat, lalu rasio hak amil atas infak dan sedekah. Untuk capaian rasio dana amil itu sendiri, rasio hak amil itu rata-rata capaian selama periode 2021 sampai 2024 mencapai 13,06% atau dalam kategori yang sangat efektif. Artinya Basnas mampu mengelola dana hak amil dari total perolehan dana ZIS secara proporsional dengan perolehan di bawah standar yang telah ditentukan. Kemudian untuk rasio hak amil atas zakat itu mencapai rata-rata 12% atau dalam kategori sangat efisien. Nah, dalam kategori ini, dalam arti kata kategori ini, Basnas mampu mengelola dana zakat dengan baik dan cukup rendah dibandingkan rasio hak amil. Kemudian untuk rasio hak amil atas infak dan sedekah itu mencapai 15,47% atau dalam kategori sangat efisien yang menunjukkan bahwa proporsi hak amil atas dana infak dan sedekah masih dalam batas wajar. Kemudian untuk tingkat efisien pengelolaan dana amil ini dipengaruhi oleh seberapa banyak bagian amil yang dialokasikan. Jika proporsi bagian amil yang digunakan semakin tinggi, maka efisiensi pengelolaan dana biasanya akan menurun. Di sisi lain, jika proporsi amil yang digunakan semakin rendah, maka efisiensi pengelolaan dana akan meningkat karena jumlah dana yang diberikan kepada mustahik menjadi lebih besar. Kemudian di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu sendiri merupakan ukuran untuk menilai kapasitas suatu lembaga zakat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
dengan terbagi atas 3 rasio. Yang pertama ada current ratio, lalu yang kedua ada quick ratio, dan yang terakhir ada cash to use ratio. Dengan capaian rasio likuiditas rata-rata dari 3 rasio tersebut tergolong sangat liquid, di mana hasil yang diperoleh pada tabel di atas menunjukkan bahwa Basnas Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja yang cukup baik atau sangat liquid, di mana hasil ini diperkuat dalam perolehan hasil dari tahun ke tahun yang stabil. Artinya Basnas dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan harta liquidnya. Ada rasio pertumbuhan, di mana rasio pertumbuhan itu sendiri, di mana capaian rasio pertumbuhan ini terbagi atas 6 rasio. Yang pertama rasio pertumbuhan pengumpulan zakat, penghimpunan infak sedekah, dan penghimpunan ZIS. Lalu ada rasio pertumbuhan penyaluran zakat, rasio pertumbuhan penyaluran infak dan sedekah, dan juga rasio pertumbuhan penyaluran ZIS. Untuk rata-rata capaian rasio itu sendiri, 6 rasio ini dikatakan sangat efektif. Artinya rasio pertumbuhan merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan pengumpulan dana zakat infak dan sedekah di lembaga zakat dari tahun sebelumnya, dan capaian hasil rasio pertumbuhan selama periode 2021 sampai 2024 dalam kategori yang sudah baik. Kemudian di sini ada analisis tren pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran, yaitu menggunakan rumus tren berdasarkan total penyaluran dibagi tahun dasar. Untuk tren pertumbuhan pada OPZ, jika dilihat dari grafik, menunjukkan bagaimana pengelolaan dalam suatu periode dikelola. Terlebih, analisis tren ini dalam zakat berfungsi untuk mengamati perkembangan kinerja lembaga. Secara keseluruhan, jika dilihat dari tren pertumbuhan, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS selama periode 2021 sampai 2024 menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan peningkatan pada masing-masing komponen. Namun jika dilihat dari tren perbandingan antara penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, dalam realitas ini masih mengalami fluktuasi dalam segi penyaluran. Jika dilihat pada gambar grafik tersebut, pada tahun 2021, indeks antara penghimpunan dan penyaluran hanya sebesar 91,8%. Artinya dari jumlah dana yang dihimpun, hampir seluruhnya sudah dialokasikan pada program penyaluran. Lalu terjadi peningkatan di tahun 2022, di mana indeks perbandingan meningkat sebesar 106,9%. Alokasi penyaluran yang melebihi total penghimpunan mengindikasikan adanya pemanfaatan dana pada periode sebelumnya, di mana hal ini menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan dana agar tidak terjadi idle fund. Lalu pada tahun 2023, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran. Artinya pada tahun tersebut total penyaluran sedikit lebih rendah dari total penghimpunan, atau dana yang berhasil dihimpun hanya sebesar 97,6%. Berbeda dengan tahun 2024, di mana alokasi penghimpunan dana meningkat dan diikuti dengan peningkatan penyaluran pada tahun tersebut sebesar 100,38%. Secara keseluruhan, untuk tren penghimpunan dan penyaluran dana zakat menunjukkan bahwa Basnas Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan penghimpunan serta penyaluran dana ZIS, meskipun dalam realisasinya masih terdapat fluktuasi dari segi penyaluran dana ZIS, di mana kondisi ini masih perlu untuk dievaluasi agar tren pertumbuhan dan penyaluran mencapai titik stabil pada setiap periode. Kemudian ada analisis tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS berdasarkan ACR pada Basnas Provinsi DKI Jakarta. Untuk hasil pengukuran ACR sendiri menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana ZIS Basnas Provinsi Jakarta selama periode 2021 sampai 2024 berada pada kategori yang efektif hingga sangat efektif. Sebagian besar indikator seperti net ACR non-amil, zakat allocation ratio, zakat allocation ratio non-amil, serta infak dan sedekah allocation ratio beserta non-amil memperoleh yang sangat efektif. Sementara untuk gross ACR dan juga gross ACR non-amil ini berada pada kategori efektif karena proporsi penyaluran ini masih berfluktuasi dibandingkan dengan penghimpunan dana yang terus meningkat. Kemudian perolehan nilai ACR yang efektif ini tentu karena ada kerjasama penghimpunan dana ZIS yang dilakukan
yang dilakukan oleh instansi pemerintah, di mana instansi pemerintah ini memotong dana zakat dari TKD, terus kemudian ada unit pengelola zakat yang penghimpunan dilakukan dana berasal dari masyarakat, lalu di sini ada corporate social responsibility atau CSR dan juga retail dengan penerimaan dana ZIS yang dihimpun melalui bidang pengumpulan tersebut pada periode 2021 sampai 2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Karena perolehan di mana pada bagian OPZ serta bagian CS Retail mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Selain memperluas cakupan penghimpunan, Basnas DKI Jakarta juga memiliki strategi layanan Muzaki untuk meningkatkan kepercayaan Muzaki terhadap Basnas, yaitu melalui Customer Relationship Management atau CRM, lalu ada penguatan basis data Muzaki, lalu ada penyampaian informasi secara berkala, dan juga ada penyelenggaraan kegiatan layanan dan loyalitas Muzaki. Dari program strategi yang dilakukan Basnas ini, keberhasilan strategi penghimpunan tercermin dari meningkatnya dana ZIS yang dihimpun melalui berbagai sektor, terutama UPZ dan CSR. Peningkatan tersebut memperkuat kapasitas Basnas Provinsi DKI Jakarta dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahik melalui berbagai program. Adapun program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Basnas itu terdiri atas 5 pilar JAK-B. Yang pertama JAK Berdaya, JAK Bertakwa, JAK Cerdas, JAK Green, JAK Green, JAK Sehat, dan ada dana operasional. Nah, ditinjau dari tabel periode penyaluran tersebut, pada setiap tahun penyaluran mengalami peningkatan dengan proporsi penyaluran tiap program yang bervariasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan Basnas Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat dalam menyalurkan dana ZIS kepada Muzaki melalui berbagai program yang sudah ditentukan. Berdasarkan proporsi penyaluran itu juga, program JAK Bertakwa dan mendapatkan dana selama periode analisis yaitu sebesar 280 miliar, kemudian diikuti dengan JAK Berdaya dengan jumlah 276 miliar, di mana alokasi dana pada kedua program tersebut menunjukkan bahwa Basnas memprioritaskan program yang berfokus pada pembinaan keagamaan dan juga pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, untuk JAK Green menerima total sebesar 144 miliar, diikuti oleh JAK Cerdas dengan total penyaluran sebesar 95 miliar, dan JAK Besar mendapat dana dengan jumlah yang paling sedikit yaitu 8,37 miliar. Perbedaan proporsi dana penyaluran ini menunjukkan bahwa penyaluran dana ke setiap program disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Untuk proporsi penyaluran tersebut sesuai dengan hasil analisis rasio pertumbuhan penyaluran yang menunjukkan bahwa Basnas berhasil meningkatkan realisasi penyaluran dana zakat. Lalu kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan hasil penelitian berdasarkan rasio keuangan secara keseluruhan sudah efektif. Hal ini tercermin dari rasio aktivitas dengan capaian efektivitas yang tinggi, lalu rasio dana amil yang sangat baik, dan likuiditas yang menunjukkan sendiri sangat liquid. Rasio efisiensi yang cukup baik, meskipun masih terdapat kendala pada biaya operasional terhadap hak amil, serta rasio pertumbuhan yang menunjukkan kinerja baik. Lalu dilihat dari tren pertumbuhan penghimpunan penyaluran dana ZIS, untuk kinerja keuangan Basnas Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah sangat baik dan menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun pada tahun 2021 sampai pada tahun 2021 dan 2023 realisasi penyaluran masih sedikit lebih rendah dibandingkan penghimpunan dana ZIS. Lalu berdasarkan tingkat efektivitas berdasarkan ACR menunjukkan kategori yang sangat efektif selama periode penelitian. Capaian tersebut didukung oleh strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS melalui berbagai program unggulan yang dilaksanakan oleh Basnas. Keterbatasan dan rekomendasi pada penelitian ini, penelitian terbatas penggunaan sumber dana informasi yang dibutuhkan, yaitu hanya mencakup data sekunder, lalu belum menganalisis secara mendalam strategi apa yang lebih efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS pada setiap tahunnya, lalu penyajian laporan keuangan yang terbatas, terutama pada CALK.
Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, yang pertama, memperluas cakupan sumber data dan memanfaatkan data primer seperti wawancara, lalu menganalisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi serta menganalisis dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Sekian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.